Jessica nggak salah. Kamu udah tanya nggak ada kejelasannya. Kita datang ke sini, yuk kita cari jalan sama-sama, oke? Kira-kira Nanda di mana? Biasanya dia sih kalau jam segini ya nggak mungkin ada di rumah deh. Soalnya kalau aku ke rumah pasti mamanya bakalan stres banget karena ngeliat anak itu kayak gitu. Sama mamanya punya riwayat jantung. Coba kamu telepon deh. Coba kamu telepon dulu. Coba telepon dulu. Kira-kira Nanda lagi di Telepon mana? Anda ada di mana? Kita samperin. Cuma aku udah di blok sama dia. Mau pakai nomor lain? Nomor lain aja, nomor 2 aja. Nomor 2 Nomor aja. lain aja ya. Coba aja dulu telepon kali ya. Pakai punya kamu aja. Aku udah di Nomornya blok berapa? berdua aja. Nomornya berapa? 087. Halo? Halo? Ya, lo siapa nih? Nah, Nanda, aku mau ketemu sama kamu, aku mau ngomong sama kamu. Kamu di mana sekarang? Dimatiin. Tuhan bener kan? Kita udah coba telepon, tapi begitu dengar suara Jessica pertama masih dia Masih nanya halo, ini masih siapa nanya. gitu. Begitu dengar suaranya Chelsea langsung Dimatiin. Udah, nggak apa-apa. Kita langsung ke tadi Tempat tongkrongannya aja. Ya udah. Kita jam segini dia ada di sana. Oke. tempat tongkrongannya. Di mana? Baca kasih tahu saya. Aku tahu jalannya. Aku nggak tahu namanya tapi tahu jalannya. Lurus aja, Mas. Kita masih mengarah menuju ke tempatnya Nanda ya. Kita mau liatin dulu. Kita lihat dulu. Kau dapat di mobil Nanda. Iya sih, siapa yang nggak kesel ya kalau ngeliat. Flashback begini. Dan dapat SMS pula dari mantannya Nanda. Gue juga kalau misalnya ketemu di mobil pasangan kita pasti kita mikirnya begitu ya. Bener-bener. Chelsea kita kemana? Kita kemana masih lagi? tetap ketemu di tempatnya Nanda. Itu di sebelah sana. Oke. Tuh, ya ada banyak anak-anak nongkrong. Bisa nanti Oke. nongkrong di situ. Ini Jessica, kamu aja yang Ya, turun aku ya. aja yang turun deh. Jadi kita langsung menuju ke tempat tongkrongannya Anda. Gue turun sendiri. Kalau ketemu sama Nanda ini bawa ke sini kita Iya. ngobrol baik-baik. Oke. Gue turun ya. Oke. Oke. Jessica lagi menuju ke sana. Ada kamera yang udah pegang Jessica ya. Nah, Chelsea, gue juga mau tanya dulu. Kalau orang nemuin kayak kamu kejadiannya nemuin di mobil pacarnya, pasti kamu yang bilang putus. Kenapa kamu yang heboh malah dia yang putusin kamu? Aku juga nggak ngerti, makanya aku mau nyari penjelasan dari dia tentang SMS dan itu. Tapi kenapa dia malah marah sama aku sebelum jelasin itu gitu. Oke. Isi. Gue langsung tanya, ini bener gak ini tempat nongkrongnya Nanda? Nanda, ada Nanda nggak di sini? Nyari Nanda? Nanda ada nggak ya? Nanda itu kalau berani ke sini itu habis ya. Dan bener-bener gue kaget banget. Temen-temennya malah marah sama gue gara-gara nyariin Nanda. Ya gue tanya, kok jadi marah sama saya sih? Kayak utang dia. Serius Pak? Kok kayak orang berantem ya? Kok gue ngelihat dari dalam mobil Jessica di sana bukannya lagi ngobrol enak, tapi lagi tunjuk-tunjukkan. Lu kan jadi ada masalah gitu. Kalau itu cowoknya, oh kok malah apa gue turun? Aku jadi kayak Oke. aku kenal kok sama dia. Kalau ada apa-apa kamu teriak ya, biar saya turun ya. Iya. Cepet. Ayo ada jagain Jessica juga di sana dong. Gue mau turun nggak enak, nggak bisa, nggak mungkin. Gue mau minta tolong tim nggak mungkin. Tapi tiba-tiba Chelsea bilang bahwa, oh gue kenal sama orang itu. Itu temennya Nanda. Chelsea turun. Mereka juga lagi nyariin Nanda Chelsea. Harusnya kalian tahu deh. Ya kita juga tahu, kita juga nyari Nanda di sini. Ternyata mereka juga lagi nyariin Nanda. Gue tanya kenapa kalian nyariin Nanda? Katanya Nanda itu banyak utang sama teman-temannya. Dia banyak utang. Gak mungkin, Nanda tuh orangnya bukan kayak gitu. Aku kenal dia tuh gak setahun 2 tahun. Banyak mau nyari
Iya. Yaudah kalau kita ikut ya. Jangan dong, nggak usah. Kita harus ikut aja. Akhirnya gue ke mobil, walaupun Chelsea ikut turun, akhirnya gue paksa Chelsea untuk naik ke mobil lagi. Kita langsung laporan ke Kajo, karena memang semua juga lagi nyariin Nanda. Jadi ternyata teman-temannya Nanda juga nyariin Nanda, Kajo. Jadi mereka bilang gimana? Ngilang? Nanda itu udah lama ngilang dan ternyata Nanda juga ngutang sama mereka semuanya. Utang. Jadi ini sama mereka ini masalah uang. Iya. Aku yakin kok Nanda nggak kayak gitu orangnya. Dia nggak pernah ngutang sama siapa-siapa. Berarti intinya Nanda ini berubah nih belakangan ini nih kayaknya. Iya. Dan utangnya nggak cuma sama satu orang, Kak Jo, bahkan ke semua teman-teman yang ada di sana, sampai teman-temannya itu marah-marahin gue. Dikirain gue juga emang sekongkol sama Nanda, karena mereka juga nyariin Nanda. Bahkan tadi mau ngikut kita untuk cari Nanda. Kamu masih tetap mau ngejar atau mau gimana ini? Kita masih mau lanjutin apa enggak? Iya, aku harus ketemu sama Nanda, aku harus nemuin Nanda karena aku yakin Nanda nggak kayak gitu. Oke, ya udah. Oke, yuk kita jalan Kita dulu. jalan dulu. Yang mana sih? Berhenti kak, berhenti kak. Itu rumahnya. Ini Yasmin kak. Pak, berhenti kamu suka. Yasmin. Kabur. Bentar dong, bentar. Yasmin. Chelsea. Kejar! Mana dia? Woi, wah hilang. Coba tanya tim kita deh, Kak Jo. Ini nggak masih Dia pakai kejar nggak? kabur. Gimana? Dapat nggak? Kejar nggak itu Yasmin? Tunggu dong, saya banget bang, nggak bisa bang. Nggak bisa, dia cepet banget. Gue kehilangan jejaknya dia bang. Hilang. Lo nggak bisa lebih maksimal gitu. Dan dia nggak ada. Mendingan lu balik aja deh ke rumahnya itu. Lu tanya kayak di rumahnya dia pergi kemana gitu. Jadi gue bisa langsung cari lagi. Oke, gue cari info di rumahnya deh. Kita memang betul lebih baik masuk ke rumahnya. Kita lagi bicara tentang masalah ini kan tentang kehamilan. Jadi Iya, pasti orang rumahnya ini ada yang tahu. benar. Oke? Gimana kalau kita turun aja? Tapi lo tenang dulu, Chelsea. Lo nggak boleh dalam keadaan kayak gini. Lo harus janji ya. Ini kita nggak enak sama tetangga lo soalnya. Lo harus tenang ya. Oke? Oke, yuk kita masuk majelis kita. Mudah-mudahan ada ibunya ya. Ini kak rumah ini. Oke. Margarita. Itu dulu, Mas. Permisi. Assalamualaikum. Tante, aku mau ketemu sama Yasmin. Kita temennya Yasmin, Tante. Kita boleh ngobrol sebentar nggak, Tante? Ada urusan ya sama Yasmin. Nggak, maksudnya kita mau ngobrol bentar sama Tante. Tanya sebentar aja sama Tante. Nggak, Tante, bentar aja, Tante. 5 menit aja, Tante. Tante sebentar aja, aku mau ngomong sama Tante sebentar aja. Oke, Tadi dulu, Kak. Ya, lo tenang dulu, tenang dulu. Aku mohon banget, Tante. Kan nggak bisa ya, ngerti nggak? Nggak, Tante maaf, minta maaf. Tante minta maaf. Minta maaf, ini 5 menit aja, Tante, kita mau ngobrol. Tante, aku mau ketemu sama Yasmin. Nggak ada urusan sama Yasmin. Tante, aku Iya, mau Tante. sebentar sama Tante. Chelsea, ikut dulu. Gak enak sama tetangga. Gak enak sama tetangga, lo ikut dulu, Chelsea. Tip, bantuin dong, Mas, bantuin dong. Chelsea, lo tenang dulu. Gak enak sama tetangga. Kita nggak bisa maksa dong, Chelsea. Nggak bisa maksa ibunya ini keras banget. Gak bisa, kita gak enak Cuma sama ngomong tetangga. sebentar aja. Kok ibunya benci banget sama Yasmin? Iya, nah itu. Dia bilang Yasmin tuh bukan anak saya dan dia udah malu-maluin keluarga. Pasti emang. Pasti ada sesuatu sama Yasmin. Bisa jadi bener itu Yasmin. Tapi si ibunya Yasmin ini kenapa jadi kesel banget? Nah itu, ayo kita nggak ngerti itu. Tadi gimana nih? Kita pergi apa nggak? Pergi dulu, jalan. Jalan. Ibu, minta maaf ya Ibu. Maaf, minta maaf. Oke. Kalau tenang. Oke. Ini
Yasmin tadi nggak mau ngomong, udah jelas. Sekarang kita masuk, kita lihat ibunya juga ada penolakan. Gue bisa jadi punya Yasmin sih, tapi ya kita nggak tahu ya kan. Kayaknya iya deh. Gue nggak begitu ini soalnya langsung jalan kan motornya. Kalau dia buat tas dia berarti dia kabur. Bisa jadi dia kabur dari rumah, atau jadi dia diusir dari rumah, bisa jadi Kak Jo. Gue bilang sih kayaknya diusir. Dia tadi lari cepat itu karena emang habis diusir. Ngelihat Chelsea tadi. Kalau gitu Yasmin ini kuncian kita tetap harus cari tahu di mana dia, Nanda juga di mana, kita masih nggak bisa tahu. Bener. Karena Yasmin tadi kita datangin kabur. Sepertinya kita nggak bisa lanjutin dulu. Sih kayak begini kondisinya, jadi kita harus kasih kesempatan buat dia Tenang dulu. Buat bisa don't go anywhere, tetap di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Dan kembali lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Setelah beberapa hari ini kita melakukan investigasi, kita ngobrol, kita cari tahu. Akhirnya saat ini kita mengeluarkan penggoda kita ya. Betul. Dan beberapa hari ini ternyata Nanda sudah masuk ke perangkap penggoda kita. Dan penggoda pertama, kita udah janjian sama Nanda di taman. Pertama kali bisa menjebak atau menjebak Nanda tuh gimana? Jadi awalnya dia ngaku sama gua kalau dia tuh punya PH. Dia nawarin kalau misalnya gue bakal diorbitin jadi artis sama Nanda. Wow, oke, Chelsea lo tenang. Oke, ini agak unik banget ya. Maksudnya berpikir bahwa ini masalahnya bukan masalah kecil gitu. Betul. Tapi tiba-tiba begitu dikirim penggoda, langsung masuk. Begitu mudahnya masuknya. Betul sekali, dan itu gue pikir dia memang benar-benar playboy. Dan anehnya lagi, ketika gue nanya emang PH-nya di mana, dia nggak ngasih alamat kantor atau PH-nya, tapi dia ngajakin gue ketemuan di taman. Low budget banget kan? Padahal Nanda itu ngaku kalau dia itu yang punya PH. Iya, dia bilang kalau misalnya kantornya itu lagi direnovasi, jadi lebih romantis juga katanya ketemu di taman. Ini agak curiga di situ. Nah kalau menurut gua bukan lebih romantis, tapi low budget. Makanya ngajak ketemunya di taman. Nah terakhir kamu sempat kontak Nanda? Udah kontak banget. Udah di blok, nggak bisa dihubungin. Kamu kalau gitu kamu telepon. Kamu janjian jam berapa? Janjian siang ini. Oke, coba telepon dulu. kira-kira dia udah nyampe atau belum? Ya, siang. Iya siang. Kak Nanda lagi di mana, Kak? Udah dapet nih, kamu di mana? Oh ya, aku OTW ke taman ya, Kak. Iya, aku juga udah dapet nih. Oke. Kamu pakai baju apa? Aku pakai baju hijau, bunga-bunga. Ya udah. Oh, ya udah, oke. Bye.